Mengapa penting harus menyebutkan lokasi atau identitas korban di mana tempat tinggalnya, Arief? Dua hal ya sebetulnya yang dicegah atau dilarang untuk disebut dalam peliputan terhadap isu-isu yang seperti ini. Pertama adalah identitas nama itu tidak boleh. Lalu kemudian dalam kasus corona seperti yang juga dikonfirmasi oleh juru bicara perkara corona ini dari Kementerian Kesehatan adalah rumah sakit. Karena itu akan bisa membuat kekisruhan. Sampai tahap tertentu penyebutan nama kota sebetulnya masih memungkinkan. Misalnya di Tokyo ketika ada suspek corona, pejabat di sana mengatakan dia dirawat di sebuah tempat di pinggiran kota Tokyo misalnya. Okay. Jadi ada sebuah, jadi memang... Mana batasan tempo? Kota saja termasuk kompleks rumah? Oh, kompleks rumah saya kira tidak ya, karena itu akan punya problem yang sangat serius di sana. Tapi kalau kota relatif besar gitu. Saya mau lihat dari filosofinya dulu, Rosi. Kenapa dalam hal-hal seperti ini media sebaiknya tidak membuka detailnya. Sebetulnya kan media diberi tanggung jawab, diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengungkap semua hal menyangkut kepentingan publik. Ya. Dan corona adalah kepentingan publik. Jadi kalau misalnya anak buahnya Mas Toto menerobos atau masuk merangsek ke perumahan dalam kacamata itu boleh, gitu ya, dalam kacamata dalam kacamata apa? Dalam kacamata kepentingan publik. Tapi, nah ini ada tapinya. Tapi ketika dia berhadapan sama isu-isu yang seperti ini, apakah itu corona atau misalnya perundungan terhadap anak-anak, perundungan terhadap perempuan, dia kemudian dibatasi, ya, dibatasi untuk tidak mengungkap seluruhnya. Karena apa? Karena ada efek lain. Nah, saya mau kasih analogi misalnya dalam jurnalisme damai, sedikit saja. Dalam jurnalisme damai, di sebuah daerah konflik antara mungkin etnis A dengan etnis B, itu pertempuran bisa terjadi. Dan itu adalah fakta. Tapi si media dianjurkan untuk mengangkat aspek-aspek yang berkaitan dengan perdamaian antara keduanya. Misalnya membangun masjid bersama, membersihkan gereja bersama. Dan kalau dia angkat itu adalah pilihan yang subjektif dari si media. Dan boleh dilakukan sepanjang itu fakta. Jadi kalau dia mau mengatakan sesuatu yang positif dari sebuah peristiwa, itu nggak boleh ngarang. Ya. Seperti juga hal yang negatif tidak boleh ngarang. Mengapa kalau bagaimana dengan TV One? Ada kritik misalnya ada siaran langsung di rumah karena TV harus breaking news, saya tahu persis bagaimana kita berkejaran dengan waktu. Apa penjelasannya Mas Toto dari TV yang selalu breaking news? Yang pertama tentu kita selalu bicara tentang keselamatan dan kemanfaatan untuk masyarakat. Bayangkan ada situasi seperti itu yang lokasinya pun bukan kita yang nyebut. Ada otoritas yang datang ke rumah korban waktu itu. Bahkan yang kedua, lokasi yang dimaksud itu bahkan sudah di polis lain. Artinya ada begini, kita mesti melihat bahwa kepentingan dua pihak. Pihak pertama tentu dengan segala hormat tentu pasien. Tapi ada pihak masyarakat juga yang perlu kita lindungi. Jangan-jangan mereka justru akan melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan. Misalnya nih, karena tidak pahamnya terhadap virus itu, kemudian menganggap bahwa ini bahaya nih bagi kita semua nih. Bagaimana kalau itu salah satu kepentingan publik yang mesti kita jaga. Nah, jadi kemudian menjaga kepentingan publik dengan live dari rumah pasien. Ya itu kan tidak tepat di dekat situ ya. Artinya kawasan itu sudah menjadi kawasan yang menurut saya sudah ditunjukkan oleh otoritas. Itu salahnya di mana? Ya. Tetapi begini. Sebelum saya ke situ, Mas Ignatius Haryanto, Anda termasuk yang cukup mengkritik televisi yang melakukan breaking news sampai di rumah pasien itu. Kalau itu untuk kepentingan publik dan itu media punya argumentasi, punya judgement, ada otoritas yang juga datang ke sana. Di mana salahnya media televisi mengikuti otoritas? Pertama buat saya pertanyaan dasarnya adalah kenapa perlu harus datang ke rumah pasien? Itu satu. Pasien ini sendiri juga harus mendapatkan perawatan. Dan perawatan itu kan juga membutuhkan persyarat-persyarat kondisi yang tenang, kondisi yang kondusif, dan lain-lain seperti itu. Kalau ini urusannya adalah kepentingan publik, kepentingan publiknya itu adalah bagaimana mencegah corona ini menyebar lebih luas. Atau bagaimana pemerintah melakukan tindakan-tindakan untuk mempersempit ruang gerak dari virus ini sendiri. Dan ada upaya-upaya yang lebih serius untuk melakukan penanganan seperti itu. Buat saya, Mas Ignatius Haryanto, saya cuma ingin ini, ada argumentasi sebenarnya ada otoritas yang ke sana. Itu kan nanti akhirnya subjektif pilihan kebijakan editorial ruang redaksi. Kompas TV misalnya memilih untuk tidak. Tapi TV One juga punya alasan bahwa ada otoritas pemerintah kok di situ. Kalau kami melekat atau embedded dengan otoritas, di mana salahnya? Apakah otoritas itu selalu benar? Itu problemnya.
Dan dalam arti ini Ini penting nih, berarti Ya. otoritas belum tentu selalu benar. belum tentu selalu Dan benar. tidak perlu harus dikutip atau Betul. diikuti oleh Iya. media. Kalau pernyataannya itu salah atau pernyataannya akan memberikan dampak yang lebih negatif seperti itu, media perlu menahan diri. Di sini saya kira pentingnya adalah menahan dirinya, lebih bijak. Ya. Dampak-dampak seperti apa yang dihasilkan dari tindakan-tindakan tertentu itu yang juga saya kira perlu Ya. dipertimbangkan. Begini, ketika ada keadaan rumah sedang disegel, ada aktivitas publik juga, otoritas untuk melakukan sesuatu di situ. Publik perlu tahu bahwa otoritas itu melakukan sesuatu yang juga untuk menyelamatkan masyarakat sekitarnya. Itu perlu kita sampaikan. Betul, Misalnya tapi kan begini, nggak langsung pada saat di tempat itu juga langsung kemudian informasi bisa diberikan. Otoritas kan akan bisa memberikan satu waktu tertentu untuk kemudian dia menyampaikan secara resmi. Hasil pemeriksaan itu kan Ya. sesuatu yang masih rahasia sifatnya. Kalau itu sudah kemudian dirumuskan dan Kalau- disimpulkan, nah kalau saya kira Mas- itu barulah lalu kemudian bisa dikutip oleh media. Oke, kalau Mas Gung mencermati ya, aktivitas di sana itu banyak loh. Menyemprotkan desinfektan, melakukan polis lain dan sebagainya. Yang kita ingin sampaikan pada publik adalah pemerintah nggak diam loh, dia melakukan sesuatu juga. Ya. Artinya kemudian untuk menyampaikan bahwa rumah ini aman loh, rumah ini aman kan sudah dibersihkan. Artinya masyarakat jangan takut kemudian. Jadi argumentasi bisa kita bangun dan saya termasuk begini, saya termasuk yang percaya otoritas sebetulnya, percaya. Ya. Karena otoritas tidak mungkin ngawur dalam melakukan tindakan apalagi menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Itu yang